Lydia, hari ini Bu Leli ngasih tugas tentang nonton film. Tapi aku lupa film apa ya. Kalau nggak salah, pro apa sih? Lupa aku. Oh, Project Show. Iya, Bu Leli suruh nonton film Project Show, Franz. Iya, itu maksud aku. BTW, kita nonton tentang psikologi itu kan? Iya, Franz. Nanti dari film itu, Bu Leli buat pertanyaan. Makanya harus disimak dengan baik, Franz. Iya, benar. Nanti kita nonton bareng ya. Boleh, Franz. Nanti kita sekalian diskusi juga ya. Oke, Lydia. Lid, filmnya bentar lagi. Mau mulai nih, buruan. Iya, tunggu ya. Aku lagi siapin buku nih. Oke, Lydia. Halo, selamat siang guys. Ketemu lagi di Project Show. Ditemenin saya, Franz Purba, dan partner saya, Yesua Mendrova. Oke, sekali ini kita akan membahas tentang apa, Yas? Baik, terima kasih Franz. Oke, jadi bahasan kita hari ini mengenai turunnya minat belajar siswa karena adanya penyamarataan kemampuan peserta didik. Nah, untuk hal itu kita mungkin pengen tahu nih pendapat dari 4 orang narasumber kita yang memiliki background yang berbeda-beda nih. Bagaimana sih pendapat mereka mengenai hal itu? Dari segi sudut pandang mahasiswi sebagai seorang mahasiswa pendidikan yang baru saja tamat dari SMA nih, masih ada hal-hal di SMA yang mungkin masih diingat gitu, masih ada dirasakan sampai sekarang. Bagaimana sih pendapat saudari Lydia mengenai hal tersebut? Oke, terima kasih untuk hostnya. Nah, begini, untuk pendapat saya, penyamarataan kemampuan itu nggak baik ya. Apalagi kita yang mungkin masih baru tamat dari SMA atau mungkin sekarang masih duduk di bangku SMA, itu sangat tidak baik. Seperti yang kita rasakan, yang mungkin dirasakan, kita kan ada 16 mata pelajaran. Nah, seolah-olah guru di sini menyamaratakan kemampuan setiap siswa, padahal ini nggak bagus sama sekali. Ini akan membuat suatu tekanan bagi seorang peserta didik. Nah, tekanan ini bisa berdampak pada psikologisnya. Namun, ada juga guru itu memberikan jalan terbaik bagaimana siswanya bisa mengikuti pembelajaran itu supaya minatnya tidak berkurang kalau dia tidak tahu tentang satu pelajaran. Begitu saudari Yosua. Oke, baik, terima kasih saudari Lydia. Kita udah dengar nih dari sudut pandang guru dan sudut pandang mahasiswa. Mungkin saya serahkan ke Franz ya. Nah, mungkin kepada kita bisa mendapatkan pendapat dari orang tua kita, gimana sih sebenarnya tentang pendidikan yang baik itu kepada anak? Mungkin pada program dari orang tua, Ibu Ani, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh host. Jadi, menurut saya ya, secara pribadi saya sudah melihat anak saya di rumah, di mana dia itu kadang sangat suka mempelajari pelajaran yang memang passion dia, yang memang dia punya minat dan bakat pada mata pelajaran tersebut. Akan tetapi untuk mata pelajaran yang lain, dia cenderung terlihat malas dan mengabaikannya. Bahkan, namun banyak juga rintangan-rintangan yang membuat dia kadang malas untuk belajar, seperti permainan game, terutama karena saking canggihnya teknologi sekarang ini. Oleh karena itu pendapat saya tentang apa yang saya lihat dengan anak saya di rumah. Terima kasih. Nah, mungkin begitulah pendapat dari orang tua. Nah, selanjutnya kami minta dong pendapat dari seorang pengamat. Ibu Leli bukan seorang pengamat pendidikan di kota ini, tentunya lebih paham ya mendalami masalah materi. Tolong Bu Leli, silakan pendapatnya. Oke, baik, terima kasih kepada host. Sebagai pengamat ya, saya sudah banyak melakukan kajian mengenai masalah-masalah di persekolahan, seperti kurangnya minat belajar ya. Kita sekarang membahas tentang kurangnya minat belajar pada siswa. Nah, ada salah satu masalah yang saya jumpai mengenai kurangnya minat belajar pada siswa. Seperti ya kita tahu lah, pada saat ini kan masa pandemik ya. Jadi sekarang sistem pembelajaran, sistem sekolah itu semuanya sudah serba online. Semuanya sudah dilakukan secara daring. Tidak ada pengawasan langsung dari guru terhadap para siswanya. Nah, kurangnya pengawasan ini menunjukkan bahwa siswa itu pun kadang menjadi malas
selain malas ya dia tidak mengerti karena tidak ada pengawasan secara langsung dari guru yang dia dapat. Nah, jadi dari masalah ini kita temukan bahwa pembelajaran daring ini bisa menjadi salah satu penyebab dari kurangnya minat belajar pada siswa. Begitu, sekian. Saya kembalikan kepada host ya. Oke, baik, terima kasih Bu Leli. Jadi untuk meningkatkan niat belajar siswa itu merupakan peran dari guru dan orang tua ya tentunya. Berarti psikologi pendidikan itu nggak cuma berbicara mengenai psikologis pendidikan yang diterapkan hanya di sekolah saja, tetapi juga orang tua sebenarnya harus mampu nih untuk memahami apa itu psikologi pendidikan. Kita udah mendengar bahwa komunikasi yang utama ya gitu ya. Iya, penting. Karena emang komunikasi itu emang paling penting gitu. Hal yang paling mendasar adalah untuk menciptakan keserasian dan kesatian satu sama lain, itu memang itu komunikasi. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya gitu. Bagaimana sih cara kita menaikkan atau meningkatkan niat belajar anak nih, apalagi di keadaan pandemi seperti saat ini, di mana pembelajaran juga daring ya gitu. Kita ketahui juga ada banyak tekanan dari sekolahnya, mungkin dari fasilitas yang pembelajaran anak tersebut, terus dari tekanan dari keluarga atau lingkungan rumah selama pembelajaran. Dari sudut pandang psikologi pendidikan dan mungkin ruang lingkup psikologi pendidikan, mungkin boleh dijelaskan Ibu Dewi nih. Silakan Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk pertanyaannya. Jadi di masa sekarang ya pandemi, online learning itu udah menjadi hal yang umum kita rasakan sebagai seorang pengajar, seorang siswa atau mahasiswa gitu ya. Bahkan semenjak online ini banyak banget kasus-kasus seorang siswa yang kayak putus sekolah atau belajarnya itu kayak merasa turun gitu, mengalami penurunan. Nah, jadi sebagai seorang pengajar khususnya tuh di bidang psikologi pendidikan, saya melakukan sebuah inovasi dalam pengajaran. Ada metode khusus di mana kita itu agar peserta didik itu nggak jenuh gitu dalam online learning ini. Contohnya, kita buat sebuah ice breaking atau enggak kita meminimalisir tugas-tugas sekolah. Selain itu, pentingnya juga antara pengajar dan orang tua murid itu melakukan sebuah komunikasi juga, bagaimana sih perkembangan murid tersebut, ada kendala atau tidak gitu. Seperti itu sih saran dari saya. Oke, baik. Nah, demikianlah topik kita pada hari ini. Terima kasih para pemirsa yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali di Project Show selanjutnya. Oh, ternyata penting banget ya, Lid, memahami psikologi dalam pendidikan. Iya, benar Franz. Ternyata kalau minat belajar kita turun, ada penyebabnya ya. Salah satunya faktor psikis kita. Iya, benar Lydia. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Hari ini akan mengadakan ujian lisan mengenai tugas menonton minggu lalu. Ibu harap kalian dapat menjawab pertanyaan dengan baik ya. Pertanyaan pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan minat belajar pada siswa? Saya, Bu. Salah satunya karena online learning, Bu. Benar. Ada lagi? Saya, Bu, tidak dapat memahami pelajaran dengan baik, Bu, karena adanya penyamarataan pelajaran, Bu. Ya, benar juga. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana solusi dari penurunan minat belajar pada siswa? Dengan melakukan metode khusus, Bu. Metode bagaimana, Lydia? Dengan metode pengajaran, Bu. Misal, kalau seorang murid gaya belajar auditori, maka kita menggunakan dengan indera pendengaran. Misalnya membuat lagu. Dan juga kalau gaya belajar visual, guru dapat membuat sebuah tampilan belajar yang menarik, Bu. Misal kayak animasi gitu, Bu. Saya, Bu, izin menambahkan, Bu. Satu lagi, metode kinestetik, Bu, yaitu melalui sebuah gerakan. Misalnya, guru bisa membuat sebuah gerakan dalam sebuah pelajaran. Contohnya seperti tarian, Bu. Baik, jawabannya sangat bagus. Berarti
kalian sudah memahami tentang psikologi pendidikan beserta manfaatnya. Terima kasih atas partisipasinya. Kelas bisa kita akhiri sekarang ya. Selamat siang. Selamat siang.